arwah-arwah ini ketika dikumpulkan di Lauhil Mahfuz, Allah itu bertanya kepada arwah-arwah, semua arwah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, berkatalah arwah-arwah itu bala. Antum tahu? Man awwala nutqu bihada, siapa roh yang pertama kali ya menyambut ketika Allah katakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Siapa yang pertama kali mengeluarkan, roh yang pertama kali mengeluarkan? Qalu bala. Ya Allah atlubak ya khair wali jud alaina bakbar atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila an qal al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin. Jamaah hadirin Majelis Ta'lim Nur Muhammad, pada malam ini pembahasan kita pada kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah halaman 12. Bagi yang punya PDF ya, sudah saya berikan waktu itu, tinggal dibagi kepada yang belum punya sehingga bisa membuka di HP masing-masing. Jadi walaupun nggak punya kitab ini tapi ada PDF-nya ya. Kitabnya betul luar biasa, tulisannya juga jelas. Jadi supaya kita bisa menyimak, agar supaya kita paham dan mengerti tentang dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, haqqullahu ta'ala alal ibad. Jadi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah punya hak terhadap hamba-hamba ya, terhadap makhluk. Begitupun kebalikannya, makhluk juga punya hak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma haqqullahu ta'ala alal ibad, apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya? Haqquhu ta'ala alaihim an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya itu an ya'buduh, yaitu kita manusia untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yusyriku bihi syai'a. Seorang hamba tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala mal'unun binasil Quran. Jadi orang yang menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat jelma kadang-kadang percaya kepada Allah tapi percaya kepada hal-hal yang mistik ya. Yakin sama Allah tapi kadang-kadang lebih yakin sama dukun. Datangi dukun, kahin. Padahal Nabi katakan, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi seorang ya, orang pintar atau lain sebagainya lah, orang yang dianggap punya ilmu spiritual ya, bisa mengetahui goib katanya. Datang tanya mbah kumaha oh ente besok pergi aya di aya. Sedangkan orang itu terkenal ya, bukan orang ahlillah, bukan
kekasih Allah, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wa in saddaqa, kalau hamba itu kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh si dukun itu, ya, faqad asyraka billah, dia telah menyekutukan Allah. Wal ya'udzubillah. Ya, waqad kafara bima ja'as an sayyidina Muhammad. Dia telah mengkufuri, ya, apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah seorang hamba itu betul-betul dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, an la yaj'al ahadan ghairallah. Hendaklah jangan jadikan, ya, yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. U'budullah, ya, sembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Oleh karenanya orang-orang terdahulu itu, ya, luar biasa ibadah mereka kepada Allah. Jadi barometer mereka tuh Allah. Jadi ada orang kadang-kadang itu mentuhankan yang lain, mentuhankan keris, ya, mentuhankan hal-hal yang lain yang dianggap bisa menolong dia, bisa membantu. Ini kalau ente pakai cincin begini, kelas ente disegeni orang, ente ditakuti orang. Alhamdulillah, ada syirkun khafi, ya, syirik yang halus, yang itu paling berbahaya, ya, kalau diyakin. Azimah Termasuk azimah, ya, tetapi begini, ya, ada azimah itu yang kalimat-kalimatnya tidak keluar dari konteks Al-Quran. Ya, azimah yang tidak keluar dari konteks Al-Quran. Itu pembahasannya nanti ada pembahasan khusus masalah itu. Tetapi kalau ente, maaf ya, sekarang di media sosial, di Facebook segala macam tuh ditawarkan pemanis lah segala macam. Ente kalau pakai ini, ya, maharnya berapa? Maharnya sekian, ada minyak wanginya. Kalau ente pakai harim jadi, ya, kecantol, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Tetapi kalau kita datang kepada seorang ulama besar, ya, kita minta, ya, ada wiritan nggak, atau anu, ente baca wirid ini, ente baca anu, ya, ente anu begini, atau kemudian tuliskan anu begini, gantungkan sama ente, pakaikan sama bayi ente, ya. Selama tidak melanggar syariat, selama, ya, al-maktub yang tertulis di dalamnya semua ayat-ayat Allah, ya, atau hadis-hadis Nabi SAW, fajaz, dibolehkan, ya. Tapi kalau sudah ada yang ngaco-ngaco, ya, keluar dari konteks itu ulama tidak membolehkan, ya. Kemudian apa sih dalilnya, ya, tentang, ya, bahwasanya seorang hamba itu mempunyai hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai hak atas hambanya. Ad-dalilu marwiyah. Ada dalil yang diriwayatkan oleh An Mu'ad ibni Jabal, seorang sahabat al-jalil, Mu'ad bin Jabal, alladhi idam, ya, hinama mautihi ihtazza arsyur rahmani. Ketika meninggal seorang sahabat jalil ini, Mu'ad bin Jabal, ihtazza arsyur rahman, bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sahabat jalil luar biasa. Mu'ad bin Jabal, ya, seorang sahabat agung, dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kalau masuk di majelis, ya, fafarihabih, Nabi gembira kalau dia datang di majelisnya Rasulullah SAW. Agung akhlak orangnya, luar biasa. Ya, tarbiyahnya dari Sayyidina Muhammad. Ya, duduknya sama Rasulullah, belajarnya sama Nabi Muhammad, menatapnya wajah Nabi Muhammad. Siapa orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan, menatap dengan orang-orang yang paling agung di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, orang mulia. Kalau nadrah saja kepada alim ulama, ya, apalagi ulama akhirat, ya, memandang wajahnya saja membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-nadrah itu, pandangan itu, ya, akan melahirkan sesuatu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nadratan wahidah, satu pandangan, tus'iduka, ya, au tukhrijuka minan nari ilal jannah. Satu pandangan dari orang-orang arifin nabillah, orang-orang soleh, bisa mengangkat ente dari lembah, ya, yang hitam menuju kepada tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Hasan Al-Bahar, siapa nggak kenal beliau?
Ya, kalau bikin muhadarah itu yang hadir ribuan di Tarim. Habib Hasan Al-Bahar, wali besar, kutub. Itu yang hadir luar biasa. Ya, orang-orang yang sakitin lillah, orang-orang yang jatuh maskut, ya, kalau ketemu sama dia dipandang jadi orang bahagia. Jadi orang beruntung. Ditatap baru dilihat. Ditengok. Belum salaman, baru ditengok saja, baru ditatap, baru dilihat. Itu sudah bisa merubah hatinya. Jadi orang-orang wali itu kalau mandang itu nggak mandang wajah kita, yang dipandang mata hati. Makanya antum perhatikan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka duduk itu ya, melihat natap orang itu antum lihat ya, ke hati yang dia tengok. Ya tuh Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Semit. Ya, kalau menatap orang nggak, bukan matanya yang ditatap. Mata ini bisa bohong. Ya, mata bisa bohong, bisa ngibul, mata tarfatul ain, ya, kedipan mata itu ketahuan, ya, mata itu ketahuan. Makanya Nabi Muhammad dikatakan sahibul fuad. Sahibul fuad itu Rasulullah, ya, sang yang mempunyai pusaka hati itu Nabi Muhammad. Kenapa? Saking bagusnya hati Rasulullah, ya. Ahsanul qulub wa ahsanul fuad fuadu Sayyidina Muhammad. Sebaik-baik hati itu hatinya Rasulullah, bersih, lahir, suci. Tidak ada keburukan dalam hati itu. Tidak seperti kita. Ya, ada yuwaswis, ya, su'don sama orang, ngelihat orang, suka istahgir, suka ngeremehkan orang, kadang-kadang padahal orang itu ahlillah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Habib Ali pernah ikhtabar. Habib Ali itu mendapatkan pelajaran Sahibul Maulid. Ketika Habib Ali masuk ke pasar, orang-orang di Tarim, suklus Tarim itu luar biasa. Aulia di Hadramaut itu kal usyub, seperti rumput. Tahu antum rumput? Rumput itu susah dihitungnya, ya. Rumput yang kita lihat itu tumbuh. Saking banyaknya wali itu seperti itu di Hadramaut. Kal usyub, ya, nggak bisa dihitung banyaknya mereka. Kalau malam berterbangan dengan sejadah mereka terbang mereka. Tidak ada orang yang bisa menyaksikan mereka. Arwahum ta'irin, roh-roh mereka berterbangan kemanapun. Ya, yadhabu masya'ah, pergi kemana mereka mau. Ana mau ke Tarim, wali jadi dia. Ana mau ke Tarim, ana mau ke Ka'bah, ana mau ke Anu, ana mau ziarah Nabi Muhammad SAW. Arwahum, ya, jasadnya sama ente, tapi rohnya berterbangan. Hebat. Orang-orang arifin billah itu luar biasa. Mereka itu betul-betul muta'alliqina billah. Hatena tuh sama Allah luar biasa. Hubungannya sama Allah luar biasa. Ya, man aradahum u'ti, apa yang mereka inginkan diberi sama Allah, diberikan sama Allah. Fakhatara fi balihim, apa saja yang bergerak di hati mereka atau diberikan sama Allah. Nggak kayak kita capek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, belum tentu diberi. Tapi ada orang-orang mulia belum begini ngangkat tangannya, baru matanya ngadep ke atas, diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ma khatara fi balih, apa yang dia inginkan di hatinya, dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran wali-wali Allah Subhanahu wa taala kalau ada keinginan, misal kata ada wali kedatangan orang bawa mobil luar biasa, mobil, nah dia dah hati ngetuk, duh nikmat ya mobil ajib, subhanallah, berapa menit kemudian datang orang kasih mobil sama dia. Itu begitu para wali kekasih Allah tuh, datang orang kasih kunci mobil sama dia. Jadi apapun yang terketuk di hati mereka diberikan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kalau wali itu menginginkan semua murid-muridnya jadi karena mereka fi hadratillah. Makanya dikatakan dalam syairnya Habib Saleh, tubatu billail wa qalbu hadirun ma Allah. Mereka begadang di waktu malam, hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Tubatu billail, an-nas naimin. Orang tidur tapi mereka itu bangun, menyaksikan, ya, yang tidak dilihat oleh orang, bisa melihat, bisa meneropong orang, tapi kadang-kadang enggan untuk berbicara. Ya, ada wali kadang-kadang main tepok. Ente ulah nakal begitu kan orang. Ada ente ulah banyak maksiat, ditegur orang. Tapi ada wali-wali kadang-kadang mastur. Dia nggak mau ketahuan kewaliannya sehingga dia diam, tapi dia doakan kalau ngelihat orang itu. Mudah-mudahan ini orang selamat, mudah-mudahan orang begitu. Gitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya rahmat, ya, punya kasih luar biasa kepada hamba-hamba Allah.
Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang punya hubungan kepada Allah tidak pernah menyekutukan Allah, mahbub indallah, dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dulu ya, ada seorang wali besar ya di Tarim. Ya, wali ini nggak ketahuan, Syekh CB ya. Ya, begitu juga yang kisahnya Habib Ali ya, yang saya tadi ceritakan kisah Habib Ali, masuk ke pasar, ada penjual di pasar duduk di atas begini. Orang Tarim tuh begitu. Ya. Pakai imamahnya, ya orang bilang, kelihatannya seperti compang-camping ya. Nggak kelihatan orang biasa gitu. Duduk sambil nginikan ya belanjaannya apa jualannya. Sehingga Habib Ali melihat, aduh dia bilang ini ya ini Syebeh ya. Dagang kia anu segala macam, minum syahi, minum anu segala macam. Ya, akhirnya Habib Ali belum kelihatan pada waktu itu, ya. Idharnya belum full. Sehingga Habib Ali waktu itu dipanggil masuk sama dia. Fadhal ya Habib. Fadhal indana. Ta'al dia bilang, "Ana mau jamu antum," dia bilang gitu. Ahlan wa sahlan dia bilang gitu. Ya, terus kemudian diajak naik di atas. Begitu sampai di atas, ternyata di atas itu kitab-kitab semua. Galak kata Habib Ali, Masya Allah antum ini. Masya Allah antum ada kitab dagang anu. Orang alim ini, ulama besar, wali besar. Tapi untuk menutupi kewaliannya dia berdagang. Supaya orang tidak tahu dia wali. Untuk menutupi, banyak wali-wali begitu. Kadang-kadang nggak kepengen orang tahu kewaliannya. Kenapa? Karena kalau orang tahu, orang akan datang ke rumahnya rame. Terganggu ibadahnya dia sama Allah. Nggak putus tamu. Tapi ada orang-orang sekarang belum jadi wali, ya hanu wali-walian supaya penuh rumah nama orang. Didatangi orang segala macam, ya hanu wali-walian supaya kalau kata guru saya Habib Zain ya, kalau wali-wali zaman dahulu itu nggak mau ketahuan walinya. Kalau wali-wali sekarang kepengen ketahuan walinya. Wali modern, wali neo. Jadi wali-wali milenium ya. Kepengen orang tahu, kadang-kadang ngomong sama orang, anak wali loh, anak bisa kasap orang loh, ya anak bisa ini. Tapi kalau orang-orang dulu kata Habib Zain nggak mau ketahuan walinya, ya. Antum tahu Habib Zain makomnya luar biasa, tapi banyak orang tidak banyak menggunjingkan makom dia, ya. Yang diomongin si pulan. Kenapa? Pinternya dia menutup makomnya, itu pinter. Hanya yang tahu siapa? Hanya yang tahu orang-orang besar, orang-orang agung. Makanya dikatakan la ya'riful wali ilal wali. Tidak mengetahui si fulan itu wali atau dia wali besar, kecuali wali juga. Kalau dari orang lain nanti nggak bakal ketemu bahasana. Makhfi, ya tersembunyi. Mereka nggak pengen ketahuan. Mereka pengen hubungan sama Allah. Mereka akan kadang-kadang kepengen dipandang hagir sama orang, kepengen dipandang hina. Supaya apa? Supaya nggak banyak sanjungan di muka bumi. Ya, kenapa? Karena orang-orang tuh kadang-kadang kalau tidak disanjung apa, semakin enak dia ibadahnya sama Allah. Tapi ada orang kadang-kadang suka disanjung bisa kepleset. Dipuji kepleset. Makanya sama anak itu ulah banyak muji. Ulah banyak ngangkat anak, apalagi kita ngangkat anak kita depan orang. Ya, anak-anak mah Masya Allah, anak-anak hafal sekian, anak-anak begini. Ulah, jangan bicarakan anakmu, kepintaran anakmu di depan orang lain. Kenapa? Orang lain juga punya anak. Jangan pernah ngangkat harkat istrimu depan ibumu. Kenapa? Akan menjadi permusuhan yang luar biasa. Istri aing begini, istri anak begini, oh Masya Allah, masakannya Masya Allah. Ya, ibu itu tidak terima. Jadi kata Habib Anis Al-Habsyi, ya, Solo, jangan pernah memuji istrimu di depan ibu kandungmu. Ya, jangan. Tetapi kebalikannya, pujilah ibumu di depan istrimu. Kenapa? Dia akan memuliakan ibumu. Tapi jangan pernah kau menjelekkan ibumu depan istrimu. Kenapa? Akan dia pandang jelek ibumu. Hati-hati. Seorang anak itu mesti pintar, mesti paham, mesti mengerti. Ya, karena surga itu di kaki ibu. Kenapa dikatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat? Di bawah kaki. Bukan maksudnya ente buka ayat surga itu, bukan. Ya, maksudnya kesenangan ente di akhirat itu ada di kakinya dia. Maksudnya apa? Muliakan dia, hormatkan dia. Orang-orang terdahulu itu kalau antum tahu Habib Zain, Habib Umar, sama orang tua itu ya Allah, mahat misluhum. Nggak ada orang seperti mereka. Luar biasa sama orang tua, tidak pernah berani memutus omongan orang tua kalau lagi ngomong.
Diem. Kita mantek kadang-kadang orang tua ngomong 1 kita 10. Orang tua ngomong cuma nyinggung sedikit, marah kita tersinggung, muka beda lain. Tuh mau makan, keluar. Subhanallah. Anak-anak zaman baru ya, zaman modern kayak begini, ya sama orang, kumaha mau berkah. Kumaha mau dapat rahmat Allah. Kumaha ente mau dapat anugerah dari Allah. Kumaha ente mau dapat doa dari malaikat. Kumaha ente mau dapat istighfar dari malaikat. Kumaha mau mimpi Nabi Muhammad kalau sama orang tua sendiri tidak pernah menghargai orang tua. Orang-orang dulu tuh kalau masuk ke rumah ibunya itu merangkak. Kalau keluar itu tidak berani membelakangi orang tua mereka. Keluar mundur. Sebagaimana ta'zim mereka kepada guru-guru mereka. Tidak mau makan sebelum orang tuanya makan. Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang. Itu luar biasa. Menunggu orang tuanya makan. Memberikan susu kepada kedua orang tuanya. Habib Umar bin Hud Al-Attas, Cipayung. Tanyakan dari mana dia dapatkan keramat kalau bukan dari orang tuanya. Dimandiin orang tuanya, dimuliakan orang tuanya, ya, dibawa ke tempat tidur, dipopo, dimandikan orang tuanya. Begitu mereka. Sehingga begitu mereka taruh di orang tuanya di kuburan, orang tuanya angkat tangan ibunya minta sama Allah, jadikan mustajabah dakwah. Kalau doa terima anakku. Orang-orang dulu tuh begitu. Makanya seorang ibu, seorang bapak, ya, kalau mendoakan anak itu bukan saja waktu orang bilang waktu sholat. Kita ini kan kadang-kadang doakan anak, barudak didoakan kalau sholat. Ya, itu pun orang bilang digandengkan, ngedoakan diri sendiri, anak didoakan. Tapi kalau orang-orang terdahulu, setiap menatap wajah mereka, mereka doakan anak-anak. Setiap kelebatan, anaknya ditengok. Ya Allah, jadikan anak orang ulama. Ya Allah, masukkan ke dalam hati mereka nur Al-Quran. Ya Allah, cintai mereka. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak ini cinta kepada ente, cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak ini mahbubina inda auliyai, dicinta sama wali-wali ente. Akhirnya benar, baru kecil anaknya sama wali-wali dicinta, dipanggil. Kan dia didoakan sama. Kenapa? Orang tua anak minta sama Allah supaya anaknya mahbub indal aulia. Anak pernah ngelihat ada satu anak kecil, setiap ketemu wali cium dia. Kenapa? Karena ada orang tuanya. Sehingga wali-wali cinta sama anak ini. Akhirnya jadi orang. Luar biasa. Begitu kita kalau ngedoakan anak, setiap natap muka mereka. Subhanallah. Ada orang kadang-kadang ya anaknya lagi nonton, lagi gembira, ketawa-ketawa, ngebahak-bahak. Lewat orang tuanya. Ya Allah, gembirakan mereka. Ya Allah, senangkan mereka. Ya Allah, sebagaimana mereka senang di dunia ini. Senangkan mereka. Jangan pernah susahkan mereka. Lagi tidur didoakan, ya Allah pandang dia, tengok dia, ampunkan dosanya, jadikan orang besar ya Allah. Segala macam. Setiap memandang wajah. Ulah waktu sholat, kalau waktu sholat 5 waktu. Tapi kalau setiap saat ente, setiap ngelihat mukanya dia, kayak anak nih nengok antum. Setiap ngelihat muka anak, doakan mereka. Setiap menengok muka anak, doakan mereka. Berapa kali ente ngelihat doa anak, muka anak? Selalu ditengok. Tapi kita kadang-kadang kelebatan anaknya, setelah lupa, lengah. Kenapa? Karena ngedoainnya dia ada waktu khusus, waktu sholat. Di luar sholat tengah doain. Kurang. Jadi orang itu sering doakan anak. Ya, setiap ente kelebatan, doakan. Setiap ente pandang wajahnya, doakan jadi orang besar. Wallahil azim, anak bersumpah, jadi orang. Tapi kalau kita jarang ngedoakan mereka kecuali waktu-waktu khusus, lama prosesnya ya ikhwan. Ya. Jadi butuh waktu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka seperti itu. Saya ingat kisah ya, Habib Zain sendiri pernah mengkisahkan ini tentang Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang tiap malam 1000 rakaat. Lama hadarathu ummu, ketika ibunya ya memanggil dia untuk makan bersama di jamuan, ya, satu jamuan. Ta'al ya waladi, kemari makan. Duduk seperti duduknya seorang abid, hamba, duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk, duduk seperti orang tasyahud, duduk ngeliatin ibunya makan. Gal ya waladi, takul mana, makan sama saya. Qala ya la ya ummi, akulu ba'dik, saya makan setelah engkau. Saya mau makan setelah engkau. Berarti apa? Makan sisamu. Akhirnya begitu ibunya sudah pergi, baru dia makan. Apa yang diambil sama ibunya diambil. Minta berkah sama Allah.
Ketika ditanya sama sohib-sohibnya, kesian Umi ente makan sendirian ya Ali. Kenapa ente tidak anukan, ini imam besar luar biasa. Kenapa ente tidak makan sama Umi? Apa jawaban beliau? Inni khiftu, aku takut. Lau akhadtu syai'an, kalau saya mengambil sesuatu, aradathu ummi, sedangkan sesuatu itu disukai oleh umiku. Ya, fasabakat yadi ala yadiha, tangan ana lebih dulu daripada tangannya dia. Allah, orang agung, orang mulia. Ukurannya jauh, pandangannya jauh. Aku takut mengambil sesuatu makanan, makanan itu disuka sama umi ana, tapi keduluan tangan ana yang nyomot. Belum sempat umi mau makan. Akhirnya apa? Ta'assar fi qalbiha. Aduh, keduluan anak. Kan begitu kita kadang-kadang kalau nyomot kan luar biasa kalau makan bareng-bareng ya. Siapa yang duluan? Barangkali daging yang ente ambil sohib ente mau. Ya kan? Aduh, mesti cepet gerakannya ya. Tangannya cepet, gerakannya cepet. Begitu kalau makan berjamaah juga ulah mikirkan diri sendiri atuh. Kalau orang dulu mah digini-gini kan makanan daging makan itu. Jamaah ini mantap. Kumpulkan ke orang. Ada akhlak ya. Orang-orang dulu begitu. Antum tahu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu makanan sedikit bisa jadi banyak. Faburika fi. Pernah satu ketika diundang Rasulullah, makannya pas-pasan. Sahabat pada ngomong, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Matikan lampu." Gelap. Matikan lampu gelap. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kalau antum mau tahu sahabat Rasulullah, kullu wahid yufaddil ala wahid. Satu sama lain mendahulukan yang lain. Akhirnya apa? Didengar suara kunyahan. Ya, setelah dinyalakan lampu ada segala macam, ternyata tidak bergerak sama sekali makanan itu. Kenapa? Yang ini mau ngedahuluin anu, yang anu malah ngedahuluin dia. Saling balas pantun. Mana ada orang sekarang? Antum tahu sahabat Nabi Muhammad, kaum Al-Ansar, punya istri 2, ceraikan 1 dikasih sama muhajirin. Orang punya istri 2 tuh diberi ke orang lain. Kalau mau 3, 4. Orang dulu tuh begitu, yufaddil. Halaka zaujah, ente punya istri, ya Allah, ya akhi, anak begini gini, khalas. Biaya dari anak. Biaya pernikahan dari anak. Sesama umat Nabi Muhammad tuh mesti begitu. Ya, sesama. Daripada dia bermaksiat, berdosa dia. Sedangkan di dalam bertetangga hakul jiron, hukum bertetangga orang. Jangan sampai ente makan tetangga temakan, dosa. Orang sekarang kan berpikiran tidak dosa, dosa. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau bikin marak, kuahnya banyakkan, bagikan kepada tetangga-tetangga. Jangan mereka cuma cium, kita transfer ya bau asap sate, cium. Tetangga cium, dosa orang. Hati-hati, ya. Makanya pentingnya orang bilang bertetangga, ya, orang bilang hakul jiron itu namanya, hak tetangga. Orang yang meninggal saja kita punya hak atas diri mereka. Mesti mandikan, ya, kafankan, ya, bawa ke masjid, disolatkan, bawa ke kuburan. Itu haknya kita atas mayit. Ada 4 hak kita. Jadi jangan main-main, jangan merasa kita tidak punya hak pada mereka. Kita punya hak bagi mereka-mereka. Orang yang tidak punya baju, fakasautuhu, berikan mereka baju. Jangan sampai mereka telanjang dada keluar, kesian. Berikan baju. Itu hakul muslim alal muslim. Makanya Nabi Muhammad itu sudah paling, ya, orang bilang ahsanun nasa khuluqan wa khalqa. Sebaik-baik orang dalam akhlaknya. Makanya Nabi Muhammad itu orang bilang, ya, kalau masalah orang fakir itu luar biasa Nabi Muhammad. Ya. Akto diberikan oleh Rasulullah. Perhatiannya luar biasa kepada orang-orang fuqara, ya. Punya perhatian yang luar biasa kepada orang-orang masakin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Habib Ali ya sudah naik di atas, ya. Kemudian kata si orang itu, ya, si syekh itu, "Gal ya Habib," dia bilang, "Masya Allah," dia bilang, "ya syekh," dia bilang, "ini kitab-kitab." "Naam ya Habib," dia bilang, "Kep," dia bilang, "wa ukallimak," ya, ukallimak, dia bilang, "Saya mau ngomong sama ente sekarang ini bahasa bumi apa bahasa langit?" "Wa ukallimak," dia bilang, ya, dia bilang, "ala lughati samawi," dia bilang, "awal ardi," dia bilang. Mau ngomong bahasa langit apa bahasa anu? Itu udah kelas tinggi kalau udah ngomong begitu. Ya, fata'assar Habib Ali. Fatalabul afu, minta maaf Habib Ali. Ditebak, "Gali Habib." Ya, kalau orang mah jangan dilihat pakaiannya, ya, jangan dilihat gayanya, ya.
tapi kita lihat hatina, dia bilang, kita belum tahu, ya. Fakasyaf. Kata Habib Ali apa dalam kitab diwannya, dia bilang, dari situ aku mendapatkan pelajaran, ya, bahwasanya seseorang itu jangan pernah merendahkan orang lain. Kata guru saya, kalau seorang guru mengajar, ya, dia jangan beranggapan si murid yang berada di depannya, ya, lebih bodoh dari dia. Mesti dia katakan mereka itu lebih pintar dari saya. Itu baru guru yang benar. Kalau guru merasa, anak yang paling benar, anak yang paling pintar, ya mah baru belum tahu apa-apa, repot. Tak ada berkah, kata Habib Zain. Ngambil ilmu dari orang begitu nggak ada berkahnya. Tapi kalau guru yang tawadhu luar biasa, setiap dia masuk di majelis dia merasa dirinya paling hina, paling buruknya orang, paling jeleknya jelmah. Yang lain orang-orang masya Allah di hadapan Allah. Makanya Habib Zain katakan, setiap ketemu sama orang, aku menyangka orang itu wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, sehingga husnudzon. Ya, jangan suudzon kepada orang, itu paling bahaya. Kalau orang selalu suudzon kepada orang, celaka. Ya, ente berarti orang bilang memendam keburukan. Jadi celengan buat ente. Ya, nanti berbahaya, akan dituntut di yaumil qiyamah. Mu'ad bin Jabal, ya, mengatakan kuntu ridfan Nabi SAW. Aku pernah berbonceng dengan Nabi Muhammad. Ridfa itu berbonceng dengan Nabi SAW ala himar, ya, pada keledai, naik, ya, anak di belakang, Nabi di depan. Aku pernah bonceng pada Nabi Muhammad. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hal tadri ma haqqullahu alal ibad, tahu enggak ente, ya, haknya Allah atas hambanya apa? Apa ente tahu haknya Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kemudian apa hak hamba atas Allah? Kebalikannya. Faqultu, aku berkata, Allahu wa rasulu a'lam. Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang paham, yang tahu. Ana enggak tahu. Kata Mu'ad bin Jabal, ana enggak tahu, hanya Allah dan Rasul. Qala, kemudian Nabi berkata, fa inna haqqallahu 'alal ibad, haknya Allah atas hambanya, an ya'buduh wa la yusyriku bih. Hak Allah atas hambanya adalah hambanya untuk menyembah kepadanya dan tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu sudah hak hamba kepada Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Wala yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad 'ala Allah, kebalikannya, haknya hamba kepada Allah an la yu'adzibah. Kita juga punya hak terhadap Allah. Apa hak orang terhadap Allah? Allah jangan menyiksa orang. Jangan menyiksa kita kalau kita ibadah, kita tak berbuat salah, tak boleh disiksa. Kalau kita tidak melakukan, kita punya hak. Ya, kita bisa menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita. Undang-undang juga ada hak-haknya, ya. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada hamba, ente punya hak terhadap diri saya. Dan anak punya hak terhadap ente orang. Begitu. Jadi Allah tidak main hakim sendiri, ya. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. An la yu'adzibah, ya, man la yusyriku bihi syai'an, ya. Dengan syarat tidak menyekutukan Allah. Pasti orang tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min awwalil wajibat, yang pertama kali wajib, ya, atas seorang hamba, an ya'rifal abdu al khasla allati li ajliha khuliq. Hendaklah seorang hamba itu memahami, mengerti untuk apa ente dicipta. Untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Jadi kita mesti paham dulu. 5 khuliq. Ente diciptakan sama Allah untuk apa sih? Li ajli apa? Li an ya'budallah. Supaya kita menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah, tidak menggandakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada tuh kalimat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, enggak ada. Kalau di dalam Islam, ya, Allahu Rabbi, ya, Allah itu Tuhan kami. Itu aja. Ibadullahi ta'ala, ya, ibadatullahi ta'ala, beribadah kepada Allah. Fa innallaha azza wa jalla lam yakhluq al-khalqa illa li ibadah. Allah tidak akan menciptakan, ya, hamba itu kecuali untuk ibadah. Kama qala ta'ala fi kitabih al-aziz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia ya dan bangsa jin kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Ibadah dengan sebetul-betul ibadah. Ibadah dengan sebetul-betul ibadah dan ketekunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqquhu ta'ala 'alal 'abdi 'azim. Sedangkan ya haknya Allah taala kepada hambanya itu sangat besar. Ya, sangat luar biasa. Fadluhu 'alaihi wasi' amim. Sedangkan keutamaan-keutamaannya itu atas hambanya itu ya begitu luar biasa, ya, begitu luas. Khalaqahullahu minal adam. Allah ciptakan kita dari enggak ada jadi ada. Ya, minal adam ilal wujud. Aina nahnu? Di mana kita dulu? Enggak ada. Adam. Minal adam ya ilal wujud. Dari enggak ada menjadi ada. Khalaqana min apa? Min nutfah. Ya, dari air. Minan nutfah. Ya, nutfah. Air mani, maniun, yumna, ya, yang dipancarkan. Itu penciptaan kita. Lau ya'rifan nas haqqah. Kalau manusia itu tahu haknya dia. Wa ya'rif nafsah, dan tahu dirinya dia, ya, fakana nasu ya'budunallah. Maka manusia itu akan betul-betul tekun beribadah kepada Allah. Tahu diri orang, tahu siapa ente di hadapan Allah. Nahnu hagir, kita ini lemah, kita ini hina, ya. Yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang agung Allah. Kalau kita itu sadar siapa diri orang, pasti kita akan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak tahu diri kita, repot. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya seorang hamba itu untuk memahami dan mengenal dirinya, bagaimana cara dia untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala wasawwarahu fi ahsani taqwim. Ya ikhwan, kita ini bisa kayak begini, ada hidung, ada mata, saha yang ngebikin? Siapa yang menjadikan? Allah. Diberi telinga 2, kumaha kalau telinga diberi 1? Lubang hidung diberi 2, kumaha kalau 1? Jelek kelihatannya. Mata dikasih kanan, aya kiri, kumaha kalau mata ini yang kanan, 1 lagi di atas dahi? Tak enak kelihatannya. Man khalaq, saha yang nyiptakan? Man sawwarah, siapa yang membentuk? Man ahsana, siapa yang memperindah? Allah. Allah Jalla Jalaluh. Fa'buduh, sembah dia. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah antum sekutukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Nabi Muhammad siang dan malam sujud kepada Allah. Syakiran lillah, berterima kasih kepada Allah. Man hadaitana ya ikhwan. Siapa yang memberikan kita hidayah ini kalau bukan Allah? Ja'alana ummah Muhammad. Dia jadikan kita umat Nabi Muhammad. Kaif lau ja'alana min ummati Musa. Apakah tidak terbayang sama antum? Kumaha kalau antum dulu dijadikan umat Nabi Musa? Ya, betapa menyedihkannya antum. Kumaha kalau antum dihidupkan di waktu di zaman jadi umat-umat Nabi Ibrahim alaihissalam, para pembangkang-pembangkang. Kumaha Isa, kumaha dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah, satu anugerah yang luar biasa, anja'aluna min ummah Sayyidina Muhammad. Allah jadikan kita ini di kelompok menjadi umat Rasulullah. Ini nikmat yang luar biasa, nikmatul uzma, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak tertara, nikmat yang begitu agung, istimewa, nggak bisa dibeli ya ikhwan. Ada orang di luar sana iri sama antum. Ada orang di luar sana merasa iri dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena terlalu banyak kemuliaan yang Allah berikan sama umat ini. Makanya kita ini dikatakan umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan, Allah haramkan nabi-nabi untuk masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Hurrima 'alal anbiya an yadkhulul jannah, ya, qabla Sayyidina Muhammad. Allah haramkan nabi-nabi itu masuk surga sebelum Nabi Muhammad yang buka. Makanya malaikat Ridwan itu ketika diketuk sama Rasulullah, man awwal dakka babal jannah. Siapa manusia agung yang pertama kali mengetuk pintu surga? Nabi Muhammad. Rasulullah
Orang pertama yang mengetuk pintu surga. Fafutiha, dibuka oleh malaikat Ridwan. Dari dalam ngomong malaikat Ridwan. Man fil bab. Saha ada di depan. Qala ana Muhammad. Saya Muhammad. Qala wallahi, demi Allah, lam a'muru an yaftali ahadin illa anta. Ana disuruh sama Allah untuk tidak membuka pintu ini kecuali buat ente. Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agung, mulia. Kemudian apa lagi keistimewaan? Wa hurrima 'alal umami an yadkhulul jannah qabla ummat sayyidina Muhammad. Allah haramkan orang-orang untuk masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad yang masuk. Subhanallah. Umat-umat lain nggak boleh. Cuma antum-antum yang boleh, umat Nabi Muhammad, untuk masuk. Apakah ini bukan anugerah? Apakah ini bukan satu keagungan, satu keistimewaan? Mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan miliaran. Mereka-mereka yang mati tidak mendapatkan hidayah, betapa ruginya mereka. Tapi antum ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan hidayah, dalam keadaan husnul khatimah, itu anugerah yang luar biasa. Orang-orang dulu itu ya mereka kekal abadi di nerakanya Allah, para pembangkang-pembangkang. Tapi umat Nabi Muhammad nggak ada yang kekal. Selama mereka tidak menyekutukan Allah, walaupun mereka masuk di dalam neraka hanya sementara. Sebentar saja, numpang mampir. Tidak bakal abadal abidin, tidak akan pernah selama-lamanya mereka. Tapi umat-umat selain umat Nabi Muhammad, abadal abidin mereka kalau membangkang kepada Allah. Umat Nabi Muhammad kalau berbuat dosa, ya, dinanti oleh Allah taubatnya. Umat terdahulu tidak dinanti oleh Allah. Kenapa? Udzibahalan, langsung diadab. Lihat umat Nabi Nuh langsung diadab. Umat-umat Nabi Lut diadab langsung halan, diangkat ke atas, ya. Mereka orang-orang yang orang bilang ya LGBT diangkat ke atas, ya, bumi ini diangkat, mereka ada di atas, sampai di atas dibalik. Anda bisa bayangkan tuh, kumaha ya bumi diangkat, ayat jelmana di atas dibalik, diledakkan ke bawah. Kumaha itu menakutkannya. Itu terjadi sampai sekarang ditelan oleh bumi. Begitu umat-umat terdahulu. Antum bisa bayangkan Allah, ya, membuat mereka umat-umat terdahulu itu dibinasakan. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan sama Allah, bahkan anak Nabi Nuh ditenggelamkan. Tapi coba antum berpikir, apakah tidak keistimewaan ini umat Nabi Muhammad? Maksiat, minum-minum, main perempuan, ya, dugem, ya, tidak diruntuhkan sama Allah. Padahal kalau Allah bilang kun fayakun, orang bilang diruntuhkan, itu bar habis-habis. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dibiarkan mereka, dianugerahkan. Supaya apa? Supaya mereka minta ampun kepada Allah. Makanya kata Nabi Muhammad, Allah itu paling suka mendengar taubatnya pendosa daripada doanya ahli ibadah. Kalau orang ahli ibadah mah udah jelas ahli ibadah, ya. Hidupnya ditikar sembayang. Nggak heran Allah kalau orang ahli ibadah mah berdoa. Yang heran ente kalau ngelihat jelma, ya, jelma banyak dosa, ya, biasa hidupnya di tempat-tempat yang gelap, tiba-tiba masuk masjid, wudu, ayat tatona segala macam. Itu yang baru luar biasa. Kenapa? Hijrah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah pandang, itu yang Allah tengok. Makanya mereka tuh kalau betul-betul khalisan lillah, benar-benar jadi mereka. Kenapa? Didengek doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jarang ngedoa sama Allah mereka. Hidupnya mabuk-mabukan, itu pernah ngangkat tangan. Tiba-tiba sudah puluhan tahun hidup dengan di lembah gelap, tiba-tiba mengeluarkan air mata di waktu malam. Ya Allah, ampunkan. Ya Allah, banyak dosa yang ana lakukan. Ya Allah, terlalu banyak perzinahan yang ana perbuat. Ya Allah, sudah banyak orang yang aku bunuh. Ya Allah, banyak harta orang yang ana rampas. Dibegal segala macam, jadi garong segala macam. Ya Allah, ya, pada hari ini aku bertobat kepada Engkau. Pada hari ini aku sungkem. Pada hari ini aku betul-betul memohon ampun, ya Allah. Diampunkan sama Allah. Orang yang hidup dalam lembah jurang neraka, Allah SWT diangkat, dimuliakan dan dimasukkan ke surga sama Allah.
Betapa rahmat dan betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu milik Allah, hak biogratif Allah Subhanahu, bukan hak orang. Kita tidak boleh memponis orang dia ahli maksiat. Yang berhak untuk memponis itu Allah. Makanya jangan pernah merendahkan orang, apalagi orang baru hijrah, ulah ngeremehkan. Kadang-kadang doana dia lebih digobul sama Allah daripada doa orang yang sering menangis setiap malam. Kenapa? Karena kita ahli ibadah. Kita taat kepada orang tua. Tapi mereka selalu hidup dengan dosa. Tapi begitu mereka menghadap kepada Allah, Allah itu betul-betul sayang dan cinta kepada mereka. Perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jarang mereka minta kepada Allah. Jarang mereka mengeluarkan air mata untuk Allah. Tapi pada waktu tertentu mereka bertobat. Mereka berada di tempat yang gelap, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini, walau sajadal abdu limaulah alal jamri munzu khuliqatid dunya ila antafna lam yaqdi haqqa ni'matal islam allati mannallahu biha alaih. Subhanallah, antum perhatikan. Di sini dikatakan falau sajadal abdu limaulah. Kalau seandainya seorang hamba itu sujud kepada Tuhannya alal jamri, bukan di atas sejadah, ente juga di atas katifah, karpet, ya, bukan di tempat yang luar biasa. Ini sujud ibadah, sholat sama Allah, tapi di atas bara api. Di atas bara api. Munzu khuliqatid dunya, dari mulai diciptakannya dunia ini. Jadi bukan setahun 2 tahun. Semasa hidup, ya, sampai hari kiamat. Dari mulai dicipta oleh Allah, ayat jelma, ayat seorang hamba, sujudnya di atas bara api, sujud sama Allah, sungkem sama Allah, nyembah Allah. Dari mulai dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya di atas bara api, ya. Ya, salat di atas bara api, lam yaqdi haqqa nikmatal Islam. Kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah dia bisa, ya, membalas kenikmatan Islam yang Allah berikan kepadanya. Allah. Jadi jangan coba-coba ngunggul-ngunggulkan, atau orang bilang ngandal-ngandalin, orang bilang, ya, ibadah orang kepada Allah. Karena kenikmatan Islam ini mahal harganya, ya ikhwan. Fashkuru, bersyukur kepada Allah. Ya, kita ayat iman, ayat takwa sama Allah, bersyukur sama Allah. Wallah nikmatul hidayah, hidayah yang Allah berikan. Makanya saya selalu mengingatkan sama antum, ada orang di luar sana, di luar agama kita ini yang merindukan, kepengen mereka, tapi tidak diberi hidayah sama Allah, tidak dikasih petunjuk sama Allah. Kita mah alhamdulillah dari mulai lahir dari rahim yang memang sudah Islam, musliman wa muslimah. Tapi mereka kadang-kadang ada lahir tidak diinginkan oleh mereka, an yaj'alaha minan nasrani, dari orang Nasoro atau orang lain. Enggak kepingin mereka. Makanya kenapa? Dikatakan oleh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu makna dari hadis ini. Setiap manusia, makhluk yang terlahir ke muka bumi ini suci. Hatta abawahu, sehingga bapak nak kedua orang, yuhawidani au nunasrawani, jadikan nasrani, ya, au majusani, jadi majusi, ya, dirubah oleh orang tuanya, ya, dibaptis segala macam. Tidak ingin kok mereka, nggak kepingin, tapi mereka tak berdaya untuk menolak itu. Makanya kenapa orang kafir dikatakan kafir? Kenapa mereka disiksa? Karena mereka itu sudah berikrar. Arwah-arwah ini ketika dikumpulkan di Lauhil Mahfud, Allah itu bertanya kepada arwah-arwah, semua arwah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala. Berkatalah arwah-arwah itu bala. Antum tahu? Man awwala nutqu bihada. Siapa roh yang pertama kali, ya, menyambut ketika Allah katakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Siapa yang pertama kali mengeluarkan, roh yang pertama kali mengeluarkan? Qalu bala.
Ruhnya Nabi Muhammad. Allah. Karena cahaya sudah dicipta oleh Allah SWT. Yang pertama kali menyambut panggilan itu Nabi Muhammad. Qalu bala nashhadu, kami menyaksikan. Makanya Allah cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad. Dia awal makhluk, pertama makhluk yang dicipta oleh Allah, nur Nabi Muhammad. Cahaya Rasulullah. Ya ikhwan, semua yang ada di muka bumi ini ya tidak pernah tidak tersentuh oleh nur Nabi Muhammad. Semua tersentuh oleh nur Nabi Muhammad. Arus, nasi yang kita makan, khuliqa min nuri. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya mengatakan, rus yang dimakan yang ada di muka bumi ini itu tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, antum ya mesti banyak selawat sama Rasulullah. Beliau itu cahaya. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an katakan apa kata Allah? Laqad ja'akum minallahi nura. Telah datang kata Allah dari sisi Allah kepada kalian nur. Cahaya, apa itu? Bukan Al-Quran. Nur Muhammad. Cahaya Rasulullah. Mintilkan nur, dari nur itu nawwarallah qulubakum. Allah beri cahaya di hati kalian sehingga antum bisa menerima kebaikan. Semua dari nur Nabi Muhammad. Antum bisa bernapas, antum semua karena nur ini. Cahaya ini. Betapa luar biasanya cahaya ini ketika masuk ke sanubari orang. Atadrun, tahukah kalian? Lama arada Namruta an yahrak, ketika Namrud mau membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, faja'ala, dijadikan Nabi Ibrahim itu berada di gunung yang dibuat dari min khasyabin, dari kayu-kayu bakar yang dikumpulkan oleh penduduk sekampung. Kumpulkan, perintah Namrud. Akhirnya kemudian ditaruh Nabi Ibrahim paling atas, di pucuk yang paling atas. Itu kayak gunung, apinya tuh lama baru padam. Di atas Nabi Ibrahim. Tetapi ketika Nabi Ibrahim sudah ada di atas, dilemparkanlah itu. Bantu bisa bayangkan dilempar bagaimana tuh api yang dilemparkan oleh beberapa orang ya untuk bisa membakar yang ada di atas itu. Subhanallah. Tapi begitu terbakar itu, langsung Allah perintahkan, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, keselamatan untuk Ibrahim. Kalau nggak ada kalimat salaman, mati kedinginan Nabi Ibrahim. Wassalaman ala Ibrahim. Yang jadi masalah kata ulama, atadruna, tahukah kalian kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang tanda tanya. Atadrun, tahukah kalian kenapa Nabi Ibrahim tidak termakan oleh api? Karena di sulbi Nabi Ibrahim ada nur Sayyidina Muhammad. Ada cahaya Rasulullah. Cahaya itu nggak mungkin bisa membakar. Cahaya api itu tidak akan bisa membakar cahaya itu. Kenapa? Betapa luar biasa cahaya itu menentang. Betapa luar biasa cahaya itu, orang bilang membentang, kemudian orang bilang menolak, ya, setiap apapun yang ingin mendekati kejahatan, yang ingin mendekati dia. Itu. Makanya Nabi Adam ketika diciptakan, ya berebutan malaikat-malaikat, mau nengok, mau lihat Nabi Adam, berbalik Nabi Adam, dibalik lagi, lihat ke sana, lihat lagi, di sulbinya. Ya, di sulbi itu. Tulang, ya bagian belakang laki-laki, ya di situ ada nur Nabi Muhammad pada Nabi Adam alaihissalam. Makanya nur itu diikuti oleh malaikat. Setiap berbalik Nabi Allah Adam, berbalik lagi malaikat-malaikat itu mau nengok, lihat, sampai mengadu Nabi Adam kepada Allah. Ya Allah, lima haula'il malaika yatba'uni. Kenapa malaikat-malaikat ini ngikutkan aku? Qala ma yatba'uka ya Adam. Fa auhallah, Allah wahyukan kepada itu malaikat bukan ngikutin ente, walakinnahum yatba'una nura Muhammad. Akan tetapi yang mereka ikuti itu cahaya Rasulullah yang ada di sulbi ente. Arini ya Rabb, kalau begitu perlihatkan cahaya itu. Fa'ato fi jabhi Adam, ditaruhlah cahaya itu di keningnya Adam. Susah Nabi Adam ngelihat. Akhirnya katanya dia bilang, semua malaikat ngadep ke wajahnya untuk ngelihat itu. Berebutan. Malaikat tidak tahu berapa jumlah mereka. Akhirnya kata Nabi Allah Adam, ya Rabb, tidak jelas, tidak kelihatan oleh aku. Ya. Kemudian arini ya Rabb, lihatkan aku. Faja'ala ala usbu'ai, dijadikan kedua tangan Nabi Ibrahim. Ini kayak di kuku nih, dua. Dijadikan kedua kukunya. Makanya Nabi Ibrahim ketika melihat cahaya itu meletakkannya kedua matanya.
sambil berkata, Habibi wa qurrata a'yuni sayyidi ya Rasulullah. Makanya ulama-ulama termasuk Imam Suyuti mengatakan, barang siapa yang meletakkan ketika mendengarkan azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meletakkan kedua tangannya di kedua matanya sambil mengatakan Habibi wa qurrata a'yuni sayyidi ya Rasulullah, maka orang tersebut tidak akan pernah buta, tidak akan pernah kena penyakit mata, tidak akan pernah katarak seumur hidupnya. Jadi ada dalilnya, bukan tak ada dalil. Bid'ah. Al-Imam Suyuti mengatakan di dalam kitabnya. Siapa mereka Imam Suyuti? Hafal 300.000 hadis secara matan dan sanad. Wah, ente hafal sabaraha? Wahai orang-orang pengingkar, ya, yang ente ikuti saha? Taba'ah hawa, ngikuti hawa nafsu. Imam ente saha? Si Fulan bin Fulan. Lahirna tahun sabaraha? Anyar kene lahirna. Berani ngomongkan tentang mereka-mereka yang salaf. Makanya salaf yang hakiki itu kita salaf. Kita ini salaf. Ulang ngomong ke mereka salaf, bukan salaf mereka mah. Mereka ingkar salaf kok, bukan pengikut salaf. Kita ini salafun saleh. Jadi kalau ngomong ke orang, nah salafiyun, kita nih salafi yang hakiki. Bukan mereka salafi. Kalau salafi itu mesti ngikutin sah. Lah kalau imam yang anyar kena bukan salafi mah, itu mah kholaf namanya. Pendatang baru. Tidak ngikut Imam Nawawi, tidak ngikut Imam Suyuti, tidak ikut Imam Ghazali, tidak ikut Imam Syafi'i. Mau ngomong salafi. Salafi dari mana ente? Iya ngomongnya. Bukan salafi, salafili kali. Iya, bukan salafi. Kalau salafiyun itu kita salafi, ya. Tapi kaum Wahabi mereka katakan Wahabi. Bukan salafi, Wahabiyun, ya. Wahabi pengikut Muhammad Ibnul Wahhab. Itu pengikut-pengikutnya, penentang-penentang. Tetapi salafi yang sesungguhnya kita. Kenapa dibilang salafi? Karena kita mengikuti salaf-salaf soleh. Kalau mereka enggak, keluar dari itu, berarti bukan pengikut salaf namanya. Ya, hati-hati. Jadi kalau ke mereka itu jangan bilang salafi. Kita yang salafi sebetulnya. Bangga dia kalau antum bilang salafi. Oh, salafi itu salafi. Ulah, Wahabi itu kan weh. Marah kalau dibilang Wahabi. Tapi kalau ente bilang salafi farhan. Tapi kalau ente bilang Wahabi, kalau ngomongin bawa orang ke tauhid dibilang Wahabi, bawa ke tauhid bilang Wahabi. Kenapa? Selama ini kita keliru salah, ngomong ke mereka tuh salafi. Barhan mereka tambah jadi. Katakan Wahabi, ente pengikut Muhammad Ibnul Wahhab. Kita lanjutkan sedikit lagi. Khuliqat lam yakdini amal Islam allati manallahu bil Islam, ya. Jadi orang itu kenikmatan diberikan agama Islam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa, ya, kenikmatan yang luar biasa, tidak tertara, mahal harganya. Makanya orang itu hendaknya dia, ya, hadahullah wa habbaba ilaih, yang dia berikan wallahu tabaraka wa taala alaihi minan ni'am, apapun yang Allah berikan kepadanya dengan ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah, secara dunianya, ya, akhiratnya, kemudian dunianya, zahir wa batin, zahir dan batin. Wa fi qalbi wa qalbi, ya, dalam apa keadaan yang nyata dan yang tidak nyata. Malau kanatil biharu midadan wal asjar, sebagaimana di dalam surat, ya, yang sering kita baca surat Al-Kahfi. Malau kanal biharu midadan, kalau seandainya juga Allah jadikan, ya, lautan itu sebagai midad. Apa midad? Tinta. Ya, al-midad itu tinta. Lau kanatil biharu midadan wal asjaru aklaman, sedangkan pohon-pohon yang ada di muka bumi itu pohon-pohon, ya, pohon-pohon itu jadi apa? Jadi aklam, jadi kolam, jadi untuk menulis, ya, pulpen untuk menulis. Lana fidat qabla ihsa'i usri mi'syari. Wallah, enggak bakal, ya, walaupun orang bilang 1/10-nya enggak bakal, ya. Tidak bakal orang bilang apa? Tidak bakal bisa dihitung, ya. Nggak bakal bisa ente sampai ngitung bagaimana nikmat yang Allah berikan. Walaupun lautan ente dijadikan sama Allah sebagai tintanya, kemudian pohon-pohon yang ada tumbuh di muka bumi ini sebagai pulpennya, sebagai pensilnya untuk menulis kalimat-kalimat Allah, anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah, ya, sampai selesai dunia ini nggak bakal beres, nggak bakal selesai tulisan ente.
Makanya apa? Walau ji'na bimislihi madada. Itu kan surat Al-Kahfi. Ya, lau kanal bihar midadan li kalimatillah lanafadal bahru qabla an tanfadu kalimatillah walau ji'na bimislihi madada. Walaupun Allah datangkan lagi lautan yang lain, pohon-pohonan yang lain, terus didatangkan sama Allah, nggak bakal selesai ente menulis kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Agung. Sama seperti nur Nabi Muhammad. Maka dikatakan tidak ada orang yang benar-benar mengenal cahaya Nabi Muhammad kecuali hanya Allah. Hatta sahabat. Hakiki nur Nabi Muhammad tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui kecuali hanya Allah. Subhanallah, itu sirrullah, rahasia Allah. Begitu dibilang apa kata Allah? La ya'rifuni, dalam hadis qudsi. La ya'rifuni illa habibi Muhammad. Tidak ada satu makhluk pun yang mengenal aku dengan benar-benar pengenalan kecuali Rasulullah. Wala ya'rifu haqqa Muhammad. Tidak ada seorang pun yang tahu haknya Muhammad, cahayanya Muhammad, illa ana, kata Allah, kecuali aku. Sebab ya ikhwan, nur Nabi Muhammad itu, cahaya Rasulullah luar biasa. Sama Allah di dunia ini ditutup. Ada tameng. Tahu antum kayak orang bilang HP itu ada apa, orang bilang anti goresnya, ya. Jadi nggak langsung dalam. Jadi orang bilang ada pintu abwab untuk menembus cahaya itu. Kenapa? Karena kalau dibuka semua nggak ada yang sanggup, ya Allah. Ya ikhwan, nggak ada yang sanggup kecuali hanya Allah. Tidak ada yang sanggup menerima nur Muhammad itu kecuali Allah, sang pencipta. Begitu juga tidak ada yang bisa menerima nur Allah kecuali Muhammad. Itu antum mesti tahu. Itu mesti antum paham. Makanya orang yang diundang ke Sidratul Muntaha itu hanya Nabi Muhammad. Malaikat yang dicipta dari cahaya tidak sanggup. Sering anak bahaskan. Ini rahasia luar biasa. Inilah banyak orang yang tidak paham masalah ini. Makanya dibilang tidak ada yang mengenal Allah itu kecuali Rasulullah. Yang benar mengenal dengan sebenar-benar pengenalan. Ya kalau anak kayak kenal antum, anak kenal Fulan bin Fulan, rumahnya di anu. Tapi keberadaan hatena, dirinya, kebiasaannya di rumah, entah tahu anak. Kumaha urusannya sama harimau, hanya yang tahu Allah. Begitupun antara hubungan Nabi Muhammad sama Allah. Masing-masing saling mengenal. Makanya Nabi Muhammad itu ya tidak disebut nama Allah kecuali antum sebut nama Nabi Muhammad. Makanya Allah katakan, "Wa may yuti'illaha faqad ata'a Rasul." Siapa yang taat kepada Allah taat kepada Nabi Muhammad. "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'ullah." Dalam ayat, siapa yang taat didulukan Nabi Muhammad. Taat kepada Nabi Muhammad berarti spontanitas taat kepada aku, kata Allah. Berarti apa? Allah selalu gandengkan ya dalam penyebutan namanya mesti nyebut nama Rasulullah. Kan kita pernah bahas di majelis ini, tidak sah Islamnya seseorang kecuali dia mesti meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah subhanahu. Lamun ayat jelma mau masuk Islam cuman ngucap asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Habis itu dia diam. Fasa kata hal yuqbal islamu, apa diterima Islamna? Lam yuqbal Islam illa idza nataqa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, baru diterima Islam. Kemudian mahabbah, kecintaan. Apa kata Nabi Muhammad? La yakmalu imanul abdi, tidak akan pernah sempurna iman seorang hamba kecuali kata Nabi Muhammad an yuhibbuni, dia mencintai aku aksar mayakunu mahabbatuluh wali ahlu wali zaujatuh. Tidak akan sempurna iman seseorang itu kecuali ana yang paling pertama. Baru dia cintai dirinya, istrinya, anaknya. Berarti kalau ada seorang mencintai dirinya melebihi mencintai kepada Nabi Muhammad, tidak sempurna imannya. Contohnya apa? Sayyidina Umar. Lam yakmalu imanuka ya Umar. Ketika Sayyidina Umar katakan, "Ya Rasulullah, aku cinta sama ente setelah aku mencintai diriku sendiri." Qala la yakmal imanuka ya Umar. Kalau begitu bagaimana Rasulullah? Ente mesti jadikan anak nomor satu. Baru ente, baru istri dan keluarga ente, anak-anak ente. Anak dulu yang dulu.
Baru dia katakan apa kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ente lebih orang yang paling aku cintai, melebihi kecintaan ana terhadap diri ana, istri ana dan anak ana." Apa kata Nabi Muhammad? "Laqad kamula imanuka ya Umar." Sungguh pada hari ini imanmu telah sempurna. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah sekelumit dari pembahasan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ya bulan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Sebelum saya tutup, ada sedikit oleh-oleh ijazah ya, apalagi di waktu yang luar biasa ini ya, ada satu asma ya min asmaillah ya, nama dari nama Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk min asmail a'zam, ismullahil a'zam, yaitu qauluka ya latif ya, ya latif ya, ismun min asmaillah subhanahu wa ta'ala. Idza qara'ta, kata Habib Zain, kalau engkau membacanya fi kulli yaumin ba'da salatil khamsi, setiap hari setelah salat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Qara'ta ya, engkau baca mi'ah 100 ya, tis'a wa ishrina 129 kali ya, marrat ya. Kararta 100, engkau baca ulang-ulang ya latif ya latif ya latif ya latif 129 setiap habis sholat wajib 5 waktu. Kalau nggak sanggup, jangan pernah kalian tidak baca di waktu selesai sholat subuh dan sholat maghrib. 129. Untuk apa? Lidaf'il bala ya, wal waba. Untuk supaya terhindar dari bala ya, bencana ya, musibah atau wabah ya, wabah corona ya, mau yang lain-lain ya. Sering-sering kata Habib Zain, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, jangan pernah kita lupa untuk membacanya 129 kali. Kalau bisa setiap sholat 5 waktu ahsan. Kalau juga nggak bisa, jangan pernah tinggalkan setelah sholat maghrib dan sholat subuh ya. Ajastukum, saya ijazahkan bacaan ini kepada antum-antum yang saya dapat dari guru-guru saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gabilna al-ijazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, menganugerahkan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiah. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait ya, almarhum Haji Aceng bin Haji Nasruddin ya, Allah berikan ya di dalam kuburannya cahaya yang terang menerang sampai hari kiamat, diluaskan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang ditinggalkan selalu memberikan dan selalu menyumbangkan kebaikan-kebaikan atas almarhum, dan mudah-mudahan keluarga serta cucu-cucu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cucu-cucu dan anak-anak yang hafal Al-Qur'an, yang selalu dekat kepada agama, diberikan cahaya zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga majelis kita yang penuh agung ini. Jangan lupa kita doakan ya, kemarin ya, tadi pagi Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus ya dibawa ke rumah sakit holistik, dirawat ya karena beliau sakit. Kita doakan mudah-mudahan atas keberkahan majelis ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah, sehat wal afiat, dan semua yang punya hajat di tempat ini mudah-mudahan diqadha hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki al-hisiyah wal ma'nawiyah oleh Allah. Kita doakan Habibana Nasir ya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan keturunan-keturunan yang bercahaya dan bisa menyambung lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibul bait Haji Nunang ya, dengan ikhwan-ikhwan saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka pintu rezekinya yang lebar, yang luas, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadir di tempat ini wal hadirat, mudah-mudahan segala hajat kita diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa
ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna Wa